Konstantin Tsiolkovsky lahir di Rusia pada tahun 1857. Sejak kecil, dia sudah menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun mengalami kesulitan pendengaran sejak usia dini, hal ini tidak menghalangi semangatnya untuk belajar dan mengeksplorasi dunia di sekitarnya. Beliau dikenal sebagai Bapak Roket. Gelar ini diberikan karena kontribusinya yang luar biasa dalam bidang astronautika dan teori roket. Dia punya mimpi besar tentang perjalanan luar angkasa. Tsiolkovsky sering membayangkan manusia bisa menjelajahi planet-planet lain dan hidup di luar angkasa. Tsiolkovsky percaya bahwa manusia ditakdirkan untuk menjelajahi kosmos. Dia yakin bahwa eksplorasi luar angkasa adalah langkah alami dalam evolusi manusia. Tsiolkovsky adalah seorang visioner. Dia seorang ilmuwan otodidak. Tanpa pendidikan formal yang memadai, dia belajar sendiri dan mengembangkan banyak teori revolusioner. Dia membuat kontribusi penting untuk ilmu roket. Salah satu teorinya yang paling terkenal adalah persamaan roket, yang menjadi dasar bagi banyak pengembangan teknologi roket modern. Dia mengembangkan teori dan ide-ide penting. Tsiolkovsky juga menulis banyak buku dan artikel yang menginspirasi ilmuwan lain untuk melanjutkan penelitiannya. Karyanya menginspirasi generasi ilmuwan dan insinyur. Banyak dari mereka yang kemudian berhasil mewujudkan impian Tsiolkovsky tentang perjalanan luar angkasa. Ide-idenya membantu mewujudkan perjalanan luar angkasa. Tanpa kontribusi Tsiolkovsky, mungkin kita tidak akan melihat kemajuan pesat dalam teknologi roket seperti sekarang. Warisan Tsiolkovsky terus menginspirasi kita sampai sekarang. Setiap peluncuran roket modern adalah bukti dari visi dan dedikasinya. Dia mengingatkan kita untuk meraih bintang-bintang. Tsiolkovsky mengajarkan bahwa tidak ada batasan untuk bermimpi dan mencapai hal-hal yang luar biasa. Konstantin Tsiolkovsky memiliki masa kecil yang sulit. Dia lahir di sebuah desa kecil di Rusia pada tahun 1857. Dia hampir tuli karena demam scarlet di usia muda. Penyakit ini membuatnya terisolasi dari anak-anak lain. Hal ini membuatnya sulit untuk bersekolah seperti anak-anak lainnya. Dia sering merasa kesepian dan terasing. Namun, dia suka belajar. Dia membaca buku dan belajar sendiri. Buku-buku menjadi teman setianya. Dia terpesona oleh luar angkasa. Dia bermimpi bepergian ke planet lain. Langit malam yang penuh bintang selalu memikat hatinya. Cerita fiksi ilmiah Jules Verne menginspirasinya. Buku-buku seperti Dari Bumi ke Bulan membuka imajinasinya. Tsiolkovsky bertekad untuk mewujudkan perjalanan luar angkasa. Dia percaya bahwa manusia bisa mencapai bintang-bintang. Dia menghabiskan banyak waktunya memikirkan luar angkasa. Dia sering berbaring di rumput, menatap langit, dan bermimpi. Dia membayangkan roket meluncur melalui kosmos. Dia menggambar roket dan membayangkan petualangan luar angkasa. Minatnya pada luar angkasa semakin kuat seiring waktu. Dia tahu bahwa suatu hari nanti, manusia akan menjelajahi alam semesta. Tsiolkovsky menjadi guru matematika. Dia terus mempelajari luar angkasa di waktu luangnya. Dia menyadari bahwa roket adalah kunci perjalanan luar angkasa. Dia mengerjakan persamaan roket. Persamaan ini menggambarkan bagaimana roket bergerak. Dia menemukan pentingnya bahan bakar cair. Bahan bakar cair akan memberi roket lebih banyak daya. Karya Tsiolkovsky sangat inovatif. Dia dikenal dengan persamaan roket Tsiolkovsky. Balan is Montagram is the Stanislavski. Bagian 4. Visioner kosmik. Tsiolkovsky adalah seorang visioner sejati. Dia percaya bahwa manusia harus menjelajahi luar angkasa. Dia membayangkan stasiun luar angkasa yang mengorbit bumi. Dia menulis tentang roket multitahap. Roket ini dapat melakukan perjalanan ke planet lain. Ide-ide Tsiolkovsky tampak mustahil pada saat itu. Namun, visinya melampaui zamannya. Dia meletakkan dasar untuk eksplorasi ruang angkasa di masa depan. Karyanya menginspirasi orang lain untuk mengejar mimpinya. Bagian 5. Mengatasi kesulitan. Tsiolkovsky menghadapi banyak tantangan dalam hidupnya. Ketulian membuatnya sulit berkomunikasi. Dia memiliki sumber daya yang terbatas untuk penelitiannya. Beberapa orang tidak mengerti ide-idenya. Mereka pikir perjalanan luar angkasa itu mustahil. Tsiolkovsky tidak pernah menyerah pada mimpinya. Dia terus bekerja keras meskipun ada tantangan. Tekad dan ketekunannya membuahkan hasil. Dia membuat kontribusi yang signifikan untuk sains. Bagian 6. Warisan abadi Tsiolkovsky. Konstantin Tsiolkovsky meninggal pada tahun 1935. Dia tidak hidup untuk melihat manusia pergi ke luar angkasa. Namun, karyanya memiliki dampak yang bertahan lama. Penelitiannya membuka jalan bagi eksplorasi ruang angkasa. Ide-idenya menginspirasi pengembangan roket. Warisannya terus memengaruhi kita sampai sekarang. Nama Tsiolkovsky dihormati di luar angkasa. Ada kawah di bulan yang dinamai menurut namanya.
Kontribusinya pada peroketan tidak akan pernah terlupakan. Bagian 7. Inspirasi sepanjang masa. Kisah Konstantin Tsiolkovsky adalah sebuah inspirasi. Dia adalah seorang visioner yang melihat jauh melampaui batasan zamannya. Dia mengajarkan kita untuk tidak pernah berhenti bermimpi. Dengan imajinasinya yang tak terbatas, dia membayangkan masa depan di mana manusia bisa menjelajahi luar angkasa. Dia menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu mungkin terjadi. Melalui kerja keras dan dedikasi, dia membuktikan bahwa mimpi besar bisa menjadi kenyataan. Dia menginspirasi kita untuk mengatasi tantangan. Tidak peduli seberapa besar rintangan yang kita hadapi, kita bisa mengatasinya dengan tekad yang kuat. Warisan Tsiolkovsky mendorong kita untuk meraih bintang. Dia mengingatkan kita bahwa batasan hanya ada dalam pikiran kita. Dia mengingatkan kita bahwa eksplorasi ruang angkasa itu penting. Dengan setiap peluncuran roket, kita mendekati impian kita untuk menjelajahi alam semesta. Kita terus menjelajahi kosmos hingga saat ini. Setiap langkah kecil yang kita ambil di luar angkasa adalah penghormatan kepada visinya. Kita menghormati visi dan warisan Tsiolkovsky. Patung dan monumen yang didirikan untuknya adalah bukti penghargaan kita. Kita berterima kasih atas kontribusinya pada peroketan. Tanpa dia, mungkin kita tidak akan pernah mencapai bintang-bintang.